Indonesia di mana pada berbagai era memiliki semacam tipe atau kekhasan sendiri yang menjadi ciri khas yang dapat ditemukan di beberapa kota di Indonesia. Kemudian kita juga akan sedikit masuk mengenai basic mengenai teori-teori dari bentuk kota, serta mungkin kita akan agak sedikit masuk mengenai penyelenggaraan penataan ruang secara umum, di mana mungkin beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, namun mungkin saya akan mencoba untuk mengangkatnya kembali dan mencoba untuk menjelaskannya dengan bisa dibilang dari sudut pandang yang lebih luas lagi, yang nantinya juga akan berhubungan juga dengan pada pertemuan berikutnya, seperti untuk dokumen penataan ruang serta pelaksanaan penataan ruang, di mana kita masih mengacu pada regulasi nomor Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, yang kemudian sebagian isi pasalnya itu diperbaharui pada Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Baik, kita langsung masuk saja. Mungkin untuk kota ini sebenarnya istilahnya bisa dibilang punya definisi yang bisa dibilang cukup beragam ya, karena dari berbagai sudut pandang keilmuan tertentu itu ada mempunyai definisi kota yang tersendiri. Untuk misalnya pada ilmu geografi mungkin punya definisinya sendiri, kemudian pada ilmu perekonomian ada punya istilahnya sendiri, ilmu sosial juga punya definisi kota itu sendiri dan sebagainya. Kemudian untuk yang ini saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa definisi kota yang berkaitan dengan penataan ruang serta pengembangan wilayah, di mana ada setidaknya 3 definisi yang terkait. Yang pertama ialah bahwa kota itu merupakan suatu areal atau wilayah di mana terdapat atau menjadi pemusatan penduduk dengan kegiatannya, serta merupakan tempat yang terkonsentrasi penduduk atau di mana penduduk banyak berkumpul di situ, serta terdapat pusat aktivitas perekonomian seperti kegiatan industri, perdagangan, serta jasa. Mungkin pada pertemuan sebelumnya mengenai teori struktur ruang bahwa untuk pusat aktivitas perekonomian, atau mungkin kita bisa menyebut istilahnya seperti pusat daerah kegiatan, pusat kota, ataupun central business district atau distrik daerah pusat bisnis, itu bisa dibilang merupakan semacam titik awal berkembangnya suatu kawasan perkotaan, yang dimana dari sekitar pusat aktivitas itu muncullah daerah-daerah atau zona pemukiman yang lainnya, baik itu khususnya untuk daerah-daerah pemukiman penduduk yang bisa diklasifikasikan berdasarkan istilahnya itu status sosial, seperti ada yang kelas pekerja, ada yang kelas menengah, ada yang yang kelas atas, dan ada lainnya lagi. Kemudian definisi yang lainnya bahwa kota itu merupakan sebuah sistem di mana baik secara fisiknya maupun secara sosialnya itu, sosial ekonominya itu bersifat tidak statis, yang sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan dan susah untuk dikontrol. Mungkin ini juga terkait dengan pertemuan yang beberapa pertemuan sebelumnya mungkin sudah ada saya bahas, di mana untuk khususnya pada faktor sosial ekonomi ini bisa saja mempengaruhi dari bisa dibilang cukup berperan dalam merubah
eh, merubah dari arah perencanaan dan pengembangan wilayahnya serta keadaan penataan ruang dari suatu wilayah atau kota itu sendiri. Di mana mungkin misalnya pada satu daerah yang mungkin dulunya lebih berfokus pada kegiatan istilahnya itu sebagai pada kegiatan uh, hanya mengandalkan seperti pasar-pasar yang bisa bilang pasar yang biasa itu, mungkin semacam kayak seperti pasar pagi atau mungkin pasar sendiri itu nanti perlahan-lahan beralih menjadi mungkin lebih ke pusat bisnis, pusat daerah ekonomi yang mungkin lebih modern, atau mungkin juga dikarenakan adanya wilayah yang tersedia untuk memungkinkan membangun industri, maka bisa saja daerah tersebut nanti akan beralih fokus dari kegiatan perdagangan dan jasa, mungkin bisa lebih mengoptimalkan potensi dari perindustriannya berdasarkan dari potensi dari daerah itu sendiri. Di mana juga ini tergantung dari daerahnya serta potensi yang dimiliki oleh setiap daerah atau kota tersebut. Kemudian untuk definisi kota yang lainnya ini, bahwa kota ini memiliki sifat yakni mempengaruhi terhadap lingkungan fisik seperti iklim, serta sejauh mana pengaruh tersebut sangat tergantung sekali pada perencanaan kotanya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam kegiatan pembangunan juga khususnya pastinya akan menggunakan lahan yang mungkin dulunya itu merupakan lahan daerah resapan air, dialihfungsikan menjadi mungkin dibangun daerah pusat perekonomian atau mungkin pemukiman atau mungkin juga industri. Itu nantinya juga akan mempengaruhi perubahan lingkungan dari kota tersebut. Jadi mungkin dalam perencanaannya sebagai antisipasi dari adanya peralihan fungsi lahan tersebut, mungkin dalam perencanaannya juga mempertimbangkan untuk membangun fasilitas seperti yang bisa digunakan untuk sebagai daerah resapan air, semacam daerah resapan air tambahan, daerah resapan air pengganti, atau mungkin membangun fasilitas-fasilitas untuk meretensi atau mengumpulkan air pada suatu wadah seperti semacam buzem. Kalau mungkin ada yang pernah pergi ke Surabaya, ada buzem-buzem atau semacam danau kecil untuk penampungan air dalam waktu sementara, dan mungkin juga bisa dibangun semacam sumur resapan di mana kita bisa memanfaatkan potensi dari air hujan tersebut untuk mengisi cadangan air tanah, serta mungkin juga sebagai cadangan penampungan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Namun ini tentunya juga kita perlu melihat lagi bagaimana kondisi dari geologi dari batuan dari suatu kota tersebut, apakah itu memungkinkan atau tidak, dan bagaimana juga struktur tanahnya, apakah tanahnya itu cepat untuk untuk menghantarkan airnya ke dalam tanah atau bahkan lebih lambat. Ini untuk hal-hal yang seperti ini mungkin lebih bersifat teknisnya ini harus diperhatikan matang-matang dalam perencanaan pembangunan kotanya, baik itu mungkin perencanaan untuk pembangunan yang khususnya untuk perencanaan pembangunan ke depannya, untuk kalau tidak salah untuk jangka berlakunya RTW kota itu sekitar 10 atau 20 tahun, mungkin agak saya lupa, tapi
Untuk detailnya itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, di mana kita akan mencoba untuk nge-breakdown regulasinya itu lebih spesifik. Lanjut. Adapun definisi dari wilayah kota, di mana definisinya ini berasal dari beberapa peraturan, di mana wilayah kota ini merupakan suatu ruang kesatuan geografis beserta unsur yang ada di dalamnya, baik itu sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya manusia, di mana wilayah ini ruangnya ini memiliki batas-batas administratif, di mana biasanya berbatasan dengan wilayah kabupaten atau kota lainnya, di mana wilayah ini dipimpin oleh seorang wali kota. Untuk dulunya ini ada juga semacam istilah seperti kota administratif, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah, di mana sebagai upaya untuk mencoba melakukan desentralisasi pembangunan atau pembangunan yang sifatnya menyebar atau mencoba untuk meratakan semua pembangunan di Indonesia, itu istilah dari kota administratif itu sendiri dihilangkan. Berikutnya, untuk sejarah dari perkembangan kota khususnya di Indonesia ini sendiri, berdasarkan hasil pengamatan atau penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli di Indonesia, berdasarkan dari artikel yang saya dapat ini, untuk sejarah perkembangan kotanya ada terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan periode waktunya. Yang pertama itu ada kota prasejarah, kemudian yang kedua itu adalah kota tradisional, di mana kota tradisionalnya ini lebih spesifik pada timeline, khususnya ada istilahnya itu munculnya kerajaan-kerajaan besar dari yang dulu pernah berdiri di Indonesia, khususnya kerajaan Hindu, Buddha, serta Islam, dari sekitar abad ke-5 hingga abad ke-12 13 atau 14. Kemudian setelah itu ada juga kota kolonial, di mana karakteristik dari kotanya ini bisa dibilang masih merupakan hasil istilahnya itu hasil semacam akulturasi atau asimilasi dari elemen-elemen yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda pada zaman dulu terhadap baik itu pada segi bangunannya, baik serta juga pada segi istilahnya itu kegiatan perencanaan pembangunannya, serta mungkin juga dari regulasi atau perundang-undangannya yang diterapkan pada suatu kota. Kemudian yang terakhir ini adalah kota modern, di mana ini bisa dibilang cukup nampak ya untuk kota modern ini merupakan kota yang bisa dibilang punya semacam lebih fokus pada pembangunan di mana kotanya ini lebih fokus pada perkembangan pada pusat-pusat bisnis serta perindustrian serta perdagangan dan jasa. Di mana kota modern ini bisa dibilang cukup mudah untuk dijumpai di Indonesia, seperti di Jakarta, kemudian kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, kemudian Makassar dan lain sebagainya. Kita masuk pada kategori pertama, yakni kota prasejarah, di mana para ahli menyatakan bahwa kota prasejarah ini bisa dibilang sebagian merupakan perwujudan dari kota-kota besar awal di dunia, di mana terdapat berkembangnya pemukiman manusia pada daerah tersebut, seperti kota Mesopotamia yang terkenal dengan Taman Gantung Babilonianya, kemudian ada juga kota Baghdad
yang dimana dulu merupakan bagian dari kejayaan Islam di sekitar abad 12 atau 13 sebelum diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Timurlen atau Genghis Khan, saya lupa. Kemudian ada juga kota-kota besar yang ada di negara Yunani seperti Athena, bisa dibilang dilihat dari adanya penemuan-penemuan sejarah serta ada peninggalan berupa kuil-kuil, serta ada juga kota-kota bekas dari kerajaan Romawi seperti kota Roma. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Romawi merupakan salah satu kerajaan yang bisa dibilang besar di zaman dahulu, di mana mereka menguasai benua Eropa serta di bagian utara Afrika serta sedikit bagian Asia di bagian Turki kalau tidak salah. Adapun juga para ahli ini juga meyakini bahwa dalam permulaan sejarah pemukiman di Indonesia ini sudah terbentuk yang namanya itu semacam kota-kota awal di mana pada tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya dari masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Mungkin kalau untuk pada zaman dulu mungkin lebih berfokus pada kegiatan ini sih pertanian, perkebunan serta perdagangan dan jasa. Kemudian selain itu juga pada umumnya ini pada kota-kota prasejarah ini ditemukan situs pemukiman berkelompok dan belum ada penyebaran infrastruktur secara lebih luas, di mana untuk fasilitas perkotaannya itu menyatu dalam suatu tempat tertentu saja. Jadi mungkin bisa dibilang untuk ukurannya ini sendiri untuk kota prasejarah ini bisa dibilang cukup kecil jika kita mengacu pada definisi yang ditetapkan oleh para ahli ini. Dari adanya struktur bangunannya juga. Jikapun kotanya ini kota prasejarah yang bekas peradaban awal ini berkembang juga, mungkin itu perkembangannya bisa dibilang lebih sifatnya itu menyebar keluar dari pusat kegiatan yang terdahulu. Adapun untuk contoh dari kota prasejarah di Indonesia ini adalah kota Demak, di mana salah satu ciri yang ditemukan oleh para ahli ini merupakan terdapat daripada ukiran-ukiran yang terdapat dari gapuranya. Selain itu juga ditemukan juga untuk pada di jaringan jalannya, kemudian ada juga benteng, kemudian alun-alun, taman kerajaan serta pemakaman serta fasilitas yang lainnya yang dijumpai di kota Demak. Kemudian berikutnya ada kota tradisional, di mana dari para ahli ini sendiri menyatakan bahwa kota ini secara umum sering didefinisikan atau diartikan sebagai sebuah kota yang merupakan bekas pusat kerajaan-kerajaan awal di Nusantara ataupun di ibu kota kerajaan yang ada hingga datangnya kekuatan atau istilahnya itu aktivitas di mana dari penjajahan kekuatan barat ini seperti Belanda, kemudian ada juga Portugis, ada Inggris yang pernah menguasai yang pernah menetap di Indonesia. Bisa dibilang ciri-ciri dari kota tradisional ini sebelum adanya kegiatan kolonial itu berlangsung. Jadi periodenya mungkin itu tadi dari adanya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, kemudian ada juga tumbuh berkembang kerajaan Islam di Indonesia atau mungkin dulu yang disebut sebagai Nusantara. Kalau dulu itu kan untuk kerajaan Hindu kan mulainya dari adanya kerajaan Kutai di daerah
kabupaten kota Kartanegara itu. Kemudian berkembang juga kerajaan-kerajaan lainnya yang terdapat di sekitar Indonesia. Walaupun itu untuk yang Hindu Budanya mungkin untuk pusat-pusatnya masih bermukim di daerah sekitar Sumatera dan Jawa. Khususnya di Jawa itu juga bisa dibilang cukup banyak pusat kerajaannya dulu. Seperti diantaranya itu ada kerajaan Mataram kuno, kemudian ada kerajaan Tarumanegara, serta yang mungkin yang bisa dibilang famous ya, kerajaan Majapahit, yang dimana wilayah dari kerajaannya itu bisa dibilang satu Indonesia, namun mencakup dari menguasai juga daerah-daerah negara lainnya. Saya lupa kalau tidak salah Malaysia juga ada pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Kemudian untuk di dalam kota ini sendiri juga dibangun dengan pertimbangan magis religius, atau mungkin ada juga pengaruh elemen makrokosmos serta kepercayaan setempat, dan itu lagi juga terpengaruh dari berkembangnya kerajaan-kerajaan yang dulu. Selain itu ada juga kota tradisional yang dibangun berdasarkan garis imajiner, kepercayaan tradisional. Ada juga yang berdasarkan mata angin atau atas dasar-dasar yang lainnya. Selain itu untuk pembagian pemukiman di kota-kota tradisional ini juga sudah bisa dibilang jelas nampaknya, khususnya juga dalam pemulaan secara kultural. Mungkin kita pernah ingat dulu bahwa mungkin tidak bermaksud menyinggung. Mungkin beberapa dari kalian mungkin ada pernah mengenal sistem kasta di agama Hindu. Jika kalian pernah mendengar, itu kan ada beberapa macam kasta itu. Kalau tidak salah ada Brahmana, kemudian ada Ksatria, kemudian dua yang lain saya lupa, tapi itu mungkin kastanya itu lebih ke ini semacam pekerja buruh. Mungkin itu juga yang bisa dibilang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi adanya semacam istilahnya itu ada adanya kemungkinan terjadi semacam pengklasteran atau ada semacam pemblok-blokan dari ini pada saat pengembangan wilayah perkotaannya itu sendiri. Walaupun mungkin juga untuk yang pada saat mungkin saya kurang tahu apakah pada saat kerajaan Islam masuk itu untuk sistem pengelolaan kotanya itu apakah masih berdasarkan itu atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas bisa dibilang untuk pengaruh dari sistem kasta di agama Hindu itu mungkin bisa dibilang ini sih bisa dibilang menjadi salah satu faktor adanya mengapa adanya pemulaan dari pemukiman ini juga. Mungkin sebagai contohnya ini adalah adanya di kota-kota seperti kota Yogyakarta serta kota Solo atau Surakarta, di mana seperti yang kita tahu bahwa di kota-kota ini sendiri merupakan bisa dibilang terdapat khususnya di Jogja ini merupakan daerah istimewa, di mana untuk kepala pemerintahannya atau gubernurnya ini dipimpin oleh Sultan, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, di mana untuk ciri-ciri dari kotanya sendiri juga di mana terdapat semacam keraton. Selain itu juga pada umumnya di daerah-daerah seperti ini juga mengenal semacam sistem istilahnya itu alun-alun, baik itu alun-alun di utara, selatan, timur dan barat, yang bisa dibilang merupakan salah satu ciri khas dari kota-kota tradisional di Indonesia. Kemudian berikutnya ada juga kota kolonial, di mana berdasarkan pendapat para ahli bahwa kota kolonial ini sendiri ditandai dengan adanya bangunan-bangunan seperti benteng,
dan barak, kemudian ada juga bangunan-bangunan perkantoran, rumah-rumah, gedung seperti gedung Societet, kemudian rumah ibadah yang merupakan bekas peninggalan penjajahan Belanda di masa lalu. Selain itu pengaruh dari adanya pendudukan atau penjajahan Belanda di zaman itu juga memunculkan ada yang namanya semacam kota-kota keresidenan di mana yang terbentuk sebelum terjadinya perang, khususnya mungkin perang-perang dari perjuangan kemerdekaan di masa lalu sebelum terjadinya proklamasi, di mana pada kota itu sendiri menunjukkan adanya aktivitas sosial serta kultural yang dari interaksi antara masyarakat serta kotanya itu sendiri yang ditandai dengan yang merupakan tanda sebagai kota kolonial. Mungkin untuk beberapa daerah Indonesia juga ada ya semacam tinggalan seperti benteng dan barak di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian juga untuk bangunan-bangunan tua dengan gaya khas klasik Belanda itu juga cukup umum dijumpai, khususnya di daerah Jawa itu cukup banyak. Mungkin salah satu yang terkenal itu kan ada itu Pawang Sewu atau Pintu Seribu di Kota Semarang, itu kan juga merupakan peninggalan dari kerajaan Belanda. Ya, peninggalan dari penjajahan Belanda. Walaupun tidak salah karena juga Belanda itu masih dipimpin oleh ratu, jadi tidak salah juga disebut sebagai kerajaan. Kemudian untuk contoh dari kota kolonial ini sendiri ialah kota Salatiga, di mana untuk kota ini masih menurut dari analisis para ahli, kota ini masih memiliki semacam keresidenan. Selain itu juga dalam perencanaan pembangunan kotanya masih ada semacam influence atau pengaruh dari istilahnya itu influence atau pengaruh dari pelaksanaan pembangunan atau pengembangan kota yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, atau mungkin jadi tepatnya Hindia Belanda pemerintah Belanda di zaman dahulu, baik itu pada pembentukan jaringan jalannya, kemudian pusat-pusat kantornya, kemudian sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Dan itu juga masih ada dijumpai di upaya perencanaan pembangunan kota Salatiga berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para ahli. Walaupun itu juga sebenarnya merupakan hal-hal yang bersifat umum yang ditemui di kota Salatiga, pengaruh dari kolonial Belanda tersebut. Kemudian berikutnya juga ada tipe terakhir, yakni kota modern, di mana bisa dibilang kota ini cukup banyak dijumpai di Indonesia saat ini, di mana salah satu ciri khas dari kota modern ini merupakan adanya pembagian pemukiman yang umumnya berdasarkan atas kelas sosial, di mana untuk bisa dilihat mungkin pada beberapa pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas pada teori struktur ruang perkotaan, di mana dari terbentuknya kota-kota itu terdapat beberapa sektor atau bagian dari wilayahnya yang di mana terdapat pembagian pemukiman berdasarkan kelas sosialnya. Walaupun ini mungkin lebih ke lebih ke berdasarkan perekonomiannya. Perbedaannya dengan yang dahulu, yang pada kota tradisional itu mungkin lebih ke status pekerjaan kalau tidak salah. Khususnya untuk status pekerjaan di masa lalu
pada saat terbangunnya kota-kota tradisional itu tadi. Jadi ini agak sedikit berbeda sih dengan yang pembagian kelas sosialnya dibandingkan yang masa lalu. Selain itu juga terlihat dari makin tergesernya penghuni kota yang sebelumnya atau yang lama oleh penghuni baru yang menempati bagian-bagian kota strategis. Mungkin ini kita pernah sering menjumpai ya di mana di mana daerah-daerah dulunya yang merupakan bekas pemukiman penduduk itu kemudian digusur, di mana pemerintah memberikan kompensasi atau uang ganti atau dipindahkan ke tempat lain yang umumnya itu di daerah-daerah pinggiran ya, di pinggir kota. Kemudian dari hasil istilahnya itu perjanjian itu antara dari masyarakat dengan pemerintahnya itu pada lahan yang sudah digusur tersebut, kemudian dibangunlah berbagai macam istilahnya itu fasilitas untuk pembangunan pusat perekonomian di suatu wilayah atau di suatu kota. Adapun umumnya ciri-ciri dari kota modern ini juga yang pertama itu untuk pembagian penduduknya itu berdasarkan kelas sosial dengan mobilitas sosialnya lebih lentur. Jadi ada kemungkinan bahwa suatu masyarakat yang mungkin dulunya kelas sosial yang menengah bisa saja berpindah pada ke wilayah yang merupakan istilahnya itu wilayah dengan kelas sosial yang menengah ke atas atau kelas atas, atau mungkin juga berpindah ke kelas sosial yang lebih bawah atau yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi ini juga mungkin lebih ini sih lebih dipengaruhi oleh faktor perekonomian dari masing-masing penduduknya itu sendiri yang menyebabkan istilahnya itu lebih lentur. Jadi masyarakat yang bisa berpindah asalkan mereka dari masyarakat, dari penduduk atau masyarakat ini sendiri juga merasa bahwa mereka yang sudah istilahnya itu yang merasa cukup atau pantas untuk tinggal di berpindah kelas misalnya untuk ke kelas atas seperti itu. Kemudian untuk ciri yang kedua dari kota modern ini, di mana ditinggalkannya cara berproduksi manusia oleh mesin yang memproduksi barang-barang mereka secara massal dan dengan pelayanan dan kualitas yang baik. Mungkin ini sih yang mungkin juga umum dijumpai di kota-kota modern, di mana untuk umumnya untuk pada kegiatan manufaktur atau industri itu kan sudah mulai beralih dengan menggunakan pekerjaannya diganti dengan robot-robot atau mesin-mesin untuk untuk memproduksi barang-barang yang istilahnya lebih presisi atau lebih baik kualitasnya itu. Walaupun ada sebagai manusia lainnya juga yang mungkin lebih berperan sebagai ini sih istilahnya itu untuk kegiatan ini maintenance dari robot-robot atau mesin-mesin tersebut. Kemudian untuk ciri yang ketiga ciri ketiga dari kota modern ini ialah bahwa untuk organisasi produksinya ini dipegang oleh unit-unit ekonomi yang cenderung besar dan lebih rasional. Adapun juga untuk pada kota modern ini, kemajuan sebuah kota ini akan selalu seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk perkotaan, di mana salah satu pengaruh dari berkembangnya penduduk di daerah perkotaan ini ialah adanya terjadi urbanisasi, di mana mungkin sudah pernah disebutkan di sebelumnya ya bahwa suatu kota yang bisa dibilang ini maju ininya maju perkembangan wilayahnya atau perkembangan kotanya ini tentunya akan juga menarik perhatian dari
khususnya penduduk dari daerah pedesaan untuk mencari peruntungan di daerah perkotaan, di mana tidak jarang terkadang pada beberapa kota tertentu mungkin bisa dibilang cukup umum ya mungkin ditemukan di Indonesia, di mana pada suatu kota itu ada daerah yang bisa dibilang itu bagus atau wah tampilannya itu, tapi di sisi lain dari daerah perkotaan ini juga ada daerah yang bisa dibilang daerah kumuh, di mana yaitu tadi karena adanya ini efek dari adanya urbanisasi ini sendiri. Di mana selain itu dari pemerintahnya juga tidak masih belum mampu untuk istilahnya menyediakan fasilitas bagi para penduduk atau orang-orang yang mencari peruntungan ini. Kemudian untuk contoh dari kota modern ini, salah satunya adalah kota Makassar. Seperti yang kita tahu bahwa untuk dulu ini juga kota Makassar merupakan kota yang bisa dibilang bisa dibilang sudah ramai sejak dulu, khususnya pada saat ini pada zaman kerajaan Gowatalo, mungkin ada yang masih ingat, di mana rajanya yang terkenal itu adalah sultan yang terkenal itu Sultan Hasanuddin, yang bisa dibilang menjadi salah satu nama yang bisa dibilang cukup melekat untuk sebagai identitas kota Makassar atau ujung pandang ini. Dimana untuk bisa dibilang sekarang memang saya belum pernah ke kota Makassar, tapi dari beberapa sumber referensi yang saya baca bahwa kotanya ini sudah bisa dibilang berkembang sangat pesat dibandingkan dengan pada beberapa tahun-tahun yang sebelumnya. Bisa dibilang dari fotonya ini, di mana terdapat cukup banyak ya bangunan-bangunan gedung pencakar tinggi, pencakar langit atau skyscraper di kota Makassar ini, walaupun memang masih belum senjelimet ini di kayak kota Jakarta itu, tapi ini sih sudah ada tampak ini bahwa ini merupakan ciri-ciri kota modern di Indonesia. Selain itu juga setelah kita melihat pada sejarah perkembangan kota berdasarkan era-eranya, kemudian kita masuk ke bagian bentuk-bentuk dari kota ini sendiri, bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hudson yang diambil dari di dalam bukunya Yunus tahun 1999, terdapat sebanyak 7 bentuk kota yang bisa dibilang umum dijumpai. Yang pertama ini adalah ada bentuk satelit, kemudian ada juga bentuk radial, ada bentuk cincin, ada bentuk linear bermanik, kemudian ada bentuk yang kompak atau padat, kemudian ada bentuk yang memencar, serta yang terakhir ada bentuk kota bawah tanah. Kita masuk untuk yang tipe pertama. Berikut ini adalah bentuk kota satelit seperti yang tampak pada kanan atas layar Anda. Adapun kota dengan bentuk satelit ini umumnya merupakan sebuah kota utama yang dikelilingi oleh kota-kota kecil, di mana antara kota besar dengan kota kecil tersebut akan menjalin hubungan pertalian fungsional yang efektif dan efisien. Mungkin untuk bentuk satelit ini bisa kita jumpai ya, contohnya itu seperti di kota Jabodetabek, di mana kota Jakarta itu merupakan kota pusatnya atau kota utamanya. Kemudian kota-kota yang lainnya itu seperti kota Tangerang, Depok, Bekasi, serta Bogor itu merupakan kota dalam tanda kutip kota satelitnya. Di mana bisa dibilang untuk dari kota hubungan antara kota Jakarta dengan keempat kota lainnya ini menjalin semacam hubungan ini
ada punya fungsinya sendiri-sendiri. Selain itu juga umumnya di antara kelima kota tersebut dihubungkan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti diantaranya ada jalan tol juga. Kemudian berikutnya itu ada bentuk radial seperti yang tampak pada di kiri bawah layar Anda, di mana bentuknya mungkin mirip seperti ini, mirip seperti kaki gurita, atau mungkin bentuk seperti bintang laut, namun bintangnya punya 6 garis, di mana untuk garisnya atau bisa dibilang sebagai lidahnya ini, pada lidah-lidah dari kotanya ini dibentuk semacam pusat kegiatan, bisa dibilang pusat kegiatan level 2, di mana pada gambar ini pada bagian tengahnya ini merupakan kota utamanya atau pusat kegiatan utamanya, dan untuk yang sekelilingnya ini lagi, yang di sekelilingnya ini, atau yang mungkin bisa disebut juga sebagai lidah oleh Hudson, merupakan pusat-pusat kegiatan secondary atau level 2, di mana untuk pada setiap lidahnya ini dibangun pusat kegiatan yang fungsinya itu untuk memberi pelayanan pada area perkotaan, jadi untuk pusat kegiatannya itu yang secondary itu ada di setiap lidahnya ini sendiri, serta biasanya di antara pusat kegiatan kedua dengan pusat utama ini, khususnya pada daerah yang bisa dibilang tanda kutip lowong ini, merupakan daerah yang difungsikan sebagai jalur hijau, di mana umumnya di jalur hijau ini terdapat semacam infrastruktur, diantaranya mungkin seperti hutan kota, atau mungkin seenggaknya di jalur hijau ini terdapat istilahnya itu ada median atau pembatas jalan yang di tengahnya itu ditanami oleh tumbuhan, dan juga ada juga mungkin di sisi kiri kanan jalannya, di sebelahnya trotoar itu dibangun ditanami oleh pepohonan untuk menjadikan kawasan yang istilahnya kawasan yang bisa dibilang lebih rindang. Baik, kita lanjut. Setelah dua pola itu ada juga yang berbentuk cincin, di mana umumnya ini pada kota ini berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar. Adapun untuk di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah hijau terbuka. Untuk yang ini mungkin agak mirip dengan yang sebelumnya ini tadi, seperti kota linear. Namun perbedaannya untuk pusat kegiatannya ini lebih tidak ada pusat kegiatan yang terletak di tengah wilayahnya atau tengah kotanya, malah di pinggir-pinggir, di mana di setiap pusat kegiatan yang ada di pinggir ini dihubungkan oleh jalan melingkar, mungkin mirip seperti ini jalanan-jalanan ring road, di mana di bagian dalamnya itu mungkin dibangun terdapat istilahnya itu daerah ruang terbuka hijau yang lebih luas, atau mungkin juga ada kemungkinan bahwa daerah terbuka hijau ini merupakan daerah ini ada kemungkinan daerah mungkin seperti daerah kawasan lindung, atau mungkin juga ada semacam hutan kota. Namun jujur saja saya belum pernah menemukan kota yang memiliki bentuk yang polanya cincin ini. Kemudian untuk yang berikutnya ini ada kota untuk yang berbentuk linear bermanik,
dapat dilihat pada sebelah kiri bawah layar Anda, di mana untuk pusat kotanya ini ada beberapa pusat kota, ada yang di daerah tengahnya itu merupakan daerah pusat kota utamanya, dan untuk di bagian pinggirnya ini merupakan daerah pusat kota yang lebih kecil, yang saya lingkari warna merah ini, di mana umumnya ini berkembang di sebelah kanan kiri dari wilayah pusat. Wilayah yang besar ini merupakan wilayah pusatnya, dan untuk perkembangan ini sendiri terbatas hanya pada jalan utamanya saja. Biasanya pada di bagian jalan utamanya, di bagian ininya, bagian yang terdekat dengan jalan utamanya ini merupakan daerah-daerah yang ditempati oleh bangunan-bangunan komersial, seperti mungkin bangunan semacam pusat kegiatan perekonomian, atau mungkin daerah-daerah perdagangan dan jasa. Sedangkan di daerah yang tidak berhadapan langsung dengan jalannya ini, atau mungkin di bagian belakang dari daerah bangunan-bangunan komersial ini, terdapat daerah-daerah pemukiman. Seperti ini perkiraannya, di mana bagian yang dekat dengan jalan ini merupakan daerah bangunan komersialnya, dan di bagian belakang dari berdirinya bangunan komersial itu merupakan bangunan pemukiman warga. Baik, kita lanjut. Untuk tipe yang bentuk kelimanya ada bentuk kompak atau inti kompak. Mungkin mirip ini sih, kalau ada yang pernah belajar biologi kan ada pernah melihat sel gitu kan, sel hewan khususnya, sel hewan atau sel tumbuhan, di mana ada ininya ada punya inti, kemudian di sekeliling intinya itu terdapat ini semacam istilahnya itu ada isinya, yang kemudian dibatasi oleh kalau pada sel tumbuhan kan ada dinding sel. Kalau pada gambar ini kan ini lebih ke ini sih entah itu mungkin jalanannya yang juga sekaligus menjadi daerah batas administratif, seperti itu. Adapun untuk pada tipe kompak ini perkembangannya didominasi oleh perkembangan vertikal, jadi mungkin lebih banyak bangunannya di daerah yang kompak atau yang mungkin bisa dibilang padat ini, umumnya merupakan daerah yang kecil, sehingga banyak bangunan yang vertikalnya, jadi lebih banyak bangunan. Pada daerah yang padat ini lebih banyak pada bangunan yang tinggi-tinggi, dikarenakan adanya keterbatasan dari lahan itu sendiri. Jadi banyak dibangun mungkin untuk bangunan pusat kegiatan, ada banyak gedung pencakar langit seperti skyscraper tadi. Ada juga bangunan-bangunan apartemen atau flat yang juga merupakan bangunan tinggi yang lebih bangunannya itu lebih ditekankan pada pembangunan vertikal, jadi lebih dibanyakin ininya lantai-lantai gedungnya. Dan tentunya kalau misalnya ada perencanaan untuk penambahan lantai itu juga mungkin untuk konstruksi dari bangunan ini juga perlu diperhatikan sih, kalau saya lihat. Kemudian yang keenam ini ada bentuk kota memancar, seperti yang terlihat pada kiri bawah layar Anda, bahwa untuk pada kota yang memiliki pola memancar ini umumnya ini dalam kesatuan morfologi atau fisiknya itu besar. Jadi umumnya ini ada yang besar, wilayahnya ini luas tapi padat karena sudah banyak penduduk yang bermukim di wilayah tersebut.
di mana pada kota ini umumnya terdapat beberapa pusat kegiatan atau urban center yang tersebar yang tersebar dan berjauhan antara satu dengan yang lain, di mana untuk masing-masing pusat kegiatan ini memiliki role atau fungsi tertentu. Jadi bisa saja untuk pada pusat kegiatan yang ini mungkin lebih ke daerah perekonomian, untuk yang ini mungkin pada ke daerah pemerintahan, yang ini mungkin untuk pusat kegiatan ini perindustrian dan sebagainya. Dan itu merupakan contoh dari pola kota memancar. Kemudian berikutnya ada juga untuk kota tanah bawah, kota bawah tanah, di mana umumnya ini untuk penampakan atas dari kota ini jarang sulit untuk terlihat, dikarenakan untuk pembangunan dari kota ini sendiri dilakukan di bawah permukaan bumi atau di bawah angka nol di bawah 0 meter. Jadi mungkin elevasinya minus, yang menyebabkan tidak bisa dilihat ininya penampakan atau bagaimana struktur pembangunan kotanya ini dari foto udara sekalipun. Adapun juga umumnya pada bagian atas dari ininya, bagian atas dari kota bawah tanah ini umumnya terdapat daerah ruang terbuka hijau atau jalur hijau, atau juga terdapat daerah-daerah pertanian yang bisa digunakan sebagai ini istilahnya itu ini sebagai salah satu sumber pembangunan atau perekonomian dari dari suatu kota, dan juga bisa digunakan untuk memasuk kebutuhan pangan dari kota bawah tanah ini sendiri. Selanjutnya untuk struktur kota ini mungkin kita sudah pernah membahas sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya terdapat sejumlah macam-macam struktur kota atau struktur ruang perkotaan. Ada 7 macam bentuk berdasarkan teorinya masing-masing. Ada yang zona konsentris, mungkin yang masih ingat itu di mana untuk pusat kegiatannya ada di tengah, kemudian menyebar secara daerahnya itu menyebar secara simetris. Sebentar, mana ya? Kalau ada yang ingat, ini kalau konsentris kan seperti ini. Gimana yang untuk yang ini pusat kegiatannya. Ini untuk konsentris. Kemudian untuk yang teori sektor itu bentuknya seperti irisan kue bolu. Memang secara prinsipnya ini daerah pusatnya sama di bagian tengah, hanya saja karena adanya perbedaan keadaan geografis, khususnya pada topografi dari suatu wilayah, jadi untuk pembangunannya agak sedikit ini berbeda. Kemudian ada juga untuk yang teori zona inti berganda itu, pusat kegiatannya itu tidak pas terletak di daerah pusat wilayahnya. Namun juga biasanya untuk yang kota ini juga memiliki beberapa macam pusat kegiatan yang punya ininya sendiri-sendiri, punya role atau perannya masing-masing. Biasanya untuk zona inti berganda ini struktur ruangnya ini lebih kompleks dibandingkan pada tipe konsentris dengan tipe sektor. Kemudian ada juga untuk tipe konsektoral yang jenis Eropa itu lebih dipengaruhi oleh
adanya angin regional, di mana daerah yang istilahnya itu lebih mudah terpapar oleh angin itu merupakan daerah dengan pemukiman dengan kelas tinggi atau mempunyai kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan untuk daerah yang tidak terkena angin regional secara langsung. Yang biasanya kalau untuk yang daerah yang langsung terpapar oleh angin itu yang lebih sejuk itu mungkin ini daerah lahan harga lahannya lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak terkena angin. Kemudian untuk bedanya dengan konseptual untuk tipe Amerika Latin ini sih hampir sama dengan ini karena berhubung teori konseptual ini merupakan gabungan antara konsentris dengan teori sektor, jadinya ada beberapa persamaan antara tipe konseptual Amerika Latin dengan penggabungan antara dua teori konsentris dengan sektoral itu. Tapi perbedaannya pada tipe Amerika Latin ini dijumpai semacam ini daerah kumuh di daerah pinggiran kotanya. Kemudian ada juga teori historis di mana untuk struktur ruang ini dipengaruhi oleh riwayat atau histori pembangunan dari yang pernah dilakukan di kota tersebut. Jadi bisa saja ada daerah yang dulunya merupakan daerah pemukiman kemudian berubah dan berkembang menjadi daerah pusat kegiatan yang menyebabkan sebagian dari masyarakatnya memilih untuk berpindah ke daerah pinggiran yang lebih asri. Kemudian dari ini juga karena itu juga dari pihak pemerintah ini juga melakukan upaya untuk menjadikan daerah pusat kegiatan itu lebih nyaman dan bisa juga ditempati oleh masyarakat dari sebagian masyarakatnya itu sendiri. Dimana untuk teori historis ini juga berkaitan dengan ini istilahnya itu degradasi kualitas lingkungan di kota yang membuat masyarakatnya sebagian ada yang tidak betah. Kemudian yang terakhir ada teori ada struktur yang berdasarkan ketinggian bangunan di mana untuk pada daerah-daerah perkotaan khususnya daerah pusat yang istilahnya itu memiliki aksesibilitas yang baik, jadi bisa dijangkau dengan mudah dan cepat. Umumnya pada daerah-daerah dengan aksesibilitas yang baik ini memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi dari pemuka teorinya ini menyatakan bahwa semakin baik semakin baik aksesibilitas dari kota tersebut, maka bangunan-bangunan ini semakin tinggi. Berikutnya kita sudah membahas mengenai perkotaan dan kita akan mencoba untuk masuk sedikit ke terkait dengan proses penyelenggaraan penataan ruang, di mana untuk penyelenggaraan kegiatan ini juga didasari oleh regulasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang, yang kemudian sebagian pasalnya ada yang direvisi ataupun bahkan ada yang dihapus di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun untuk pada proses penyelenggaraan penataan ruang ini ada 4 kegiatan utama yang dilakukan. Ada pengaturan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada pengawasan serta ada pembinaan. Untuk kegiatan pengaturan penataan ruang ini merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui pembentukan landasan hukum, baik itu bagi pemerintah pusatnya, kemudian pemerintah daerah, serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang itu sendiri. Berikutnya ada juga pelaksanaan penataan ruang, di mana saya sudah ada mention ini sebelumnya di pertemuan kedua kalau tidak salah, di mana kegiatan ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan penataan ruang, yakni tujuannya itu untuk menghasilkan rencana tata ruang yang terdiri atas struktur ruang dengan pola ruangnya, di mana untuk
pada tahap pelaksanaan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan tata ruang, kemudian ada tahapan pemanfaatan ruang, serta yang terakhir itu ada tahapan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian untuk yang kegiatan yang ketiga ini ada pengawasan penataan ruang, yang merupakan suatu kegiatan sebagai upaya untuk agar penyelenggaraan dari kegiatan ini atau kegiatan penataan ruang ini dapat terwujudkan sesuai atau berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk yang pada saat ini yang berlaku ini siapa? Undang-Undang Cipta Kerja, namun sebagian pasal dari Undang-Undang 26 tahun 2007 itu masih bisa dipakai. Hanya perlu ini saja sih, perlu dilihat baik-baik yang mana pasal yang sudah direvisi atau dihapus, mana yang masih bisa dipakai pada di regulasi sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada juga kegiatan pembinaan penataan ruang, di mana aktivitas atau kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan penataan ruang yang dilakukan oleh baik itu pemerintah pusat, kemudian oleh pemerintah daerah, serta masyarakat. Mungkin seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan regulasi yang lama pada Undang-Undang 26 tahun 2007 ini, bahwa dulunya untuk pelaksanaan penataan perencanaan serta kegiatan penyelenggaraan penataan ruang ini merupakan menjadi tanggung jawab dari salah satu menteri. Saya kurang tahu menteri yang mana karena tidak juga disebutkan di ini, tapi mungkin yang paling dekat ini siapa? Kementerian Dalam Negeri. Namun sekarang untuk pada regulasi yang sekarang, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa redaksinya itu diganti dari pemerintah atau menteri menjadi pemerintah pusat. Jadi semua menteri dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan penataan ruang, di mana untuk mencegah terjadinya ini istilahnya konflik antar sektor. Karena itu bisa seperti yang saya pernah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa konflik antar sektor itu sering terjadi ya dalam istilahnya itu dalam upaya perencanaan serta pemanfaatan ruang. Kemudian untuk istilah ini relationship atau hubungan dari antara keempat kegiatan ini, kita melihat bahwa kegiatan pengaturan, pengawasan serta pembinaan ini mempengaruhi jalannya kegiatan pelaksanaan penataan ruang, di mana untuk dari dalam kegiatan penataan ruang ini sendiri juga bisa dibilang memiliki hubungan yang bisa dibilang bersifat siklus, di mana dalam kegiatan perencanaan tata ruangnya ini kemudian akan menghasilkan rencana yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan pemanfaatan ruang. Dan adapun pemanfaatan ruang ini juga akan dipengaruhi oleh ada semacam hubungan berputar antara pemanfaatan ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang, di mana untuk kegiatan pengendalian ini dilakukan berdasarkan adanya peraturan-peraturan seperti peraturan zonasi yang diatur dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku. Itu nanti akan kita akan kita jelaskan lebih detail pada pertemuan ke-5 atau 6 kalau tidak salah. Di mana istilahnya dengan adanya pengendalian dari kegiatan pemanfaatan ruang ini, bisa dibilang ada semacam aksi ini tindakan pengoreksian dari penerapan regulasi jika dalam kegiatan pemanfaatan ruang ini terdapat semacam istilahnya
kesalahan atau mungkin ada perubahan dikarenakan beberapa faktor tertentu. Kemudian nanti dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang ini juga nantinya akan mempengaruhi pada kegiatan perencanaan tata ruang berikutnya, karena seperti yang kita tahu bahwa rencana tata ruang ini berlakunya setiap ada periode berlakunya. Jadi pastinya nanti untuk dalam pelaksanaan pembuatan perencanaan tata ruang berikutnya juga akan dipengaruhi oleh pengendalian dari kegiatan pemanfaatan ruang pada periode yang sebelumnya. Selain itu juga pada bagian luar lingkarannya ini, antara kegiatan pengaturan, kemudian pengawasan serta pembinaan penataan ruang ini ada semacam siklus ininya juga sih, siklus untuk mengupayakan ini istilahnya terjadinya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara continuous atau berkelanjutan, di mana dari regulasinya ini kemudian akan menjadi acuan dalam kegiatan pengawasan penataan ruang terhadap kegiatan pelaksanaannya. Kemudian dari ininya, kemudian dari hasil dari kegiatan pengawasan penataan ruang tersebut akan dilakukan pembinaan penataan ruang oleh pemerintah sebagai upaya untuk istilahnya meningkatkan atau mengimprove kerja dari pelaksanaan penataan ruang oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dari pelaksananya seperti pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah serta masyarakat. Kemudian tidak ada menutup kemungkinan bahwa dalam sebagai istilahnya konsekuensi dari upaya peningkatan kerja penataan ruang tersebut nantinya juga akan mempengaruhi dari adanya pembentukan landasan hukum yang baru, bisa saja itu yang pada level pusatnya maupun pada level daerahnya. Seperti mungkin ada pembentukan pengaturan level, kan untuk yang sekarang ini kan yang terbaru kan ada ini Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau mungkin pada level daerah seperti provinsi ataupun pada level kabupaten kota ada mungkin muncul regulasi baru sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang sifatnya ini berkelanjutan. Kemudian kita lanjut. Adapun untuk dari kegiatan pelaksanaan penataan ruangnya itu ada terdiri atas 3 macam kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan perencanaan tata ruang, yang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan struktur serta pola ruang yang meliputi penyusunan serta penetapan dari rencana tata ruang itu sendiri, baik itu pada level nasional, level provinsi maupun daerah, kabupaten atau kota. Kemudian untuk kegiatan kedua itu ada pemanfaatan ruang, di mana untuk merupakan suatu kegiatan atau sebagai upaya untuk mewujudkan rencana yang terdiri atas struktur serta pola ruang itu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun, di mana untuk perwujudannya ini dilakukan melalui penyusunan serta pelaksanaan program beserta pembiayaan dari pelaksanaan pemanfaatan ruang tersebut. Yang terakhir itu ada kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tata tertib penataan ruang yang berupa penataan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
Mungkin ada pernah saya singgung sedikit sebelumnya bahwa dalam kegiatan di dalam regulasi yang berlaku, baik itu pada yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 maupun pada undang-undang terbaru ini, untuk ada sanksi atau konsekuensi dari jika pelaksanaan perencanaan tata ruang itu tidak dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang semestinya. Kalau tidak salah ada sanksinya yang nantinya akan kita bahas detail pada pertemuan berikutnya. Karena kalau tidak salah ada sedikit perubahan antara sanksi yang dijatuhkan pada undang-undang sebelumnya dengan undang-undang yang terbaru. Kemudian berikutnya, dari kegiatan pelaksanaan penataan ruang ini sendiri, baik itu pada tahap perencanaan tata ruang, kemudian pada kegiatan pemanfaatan tata ruang, serta pada pengendalian pemanfaatan tata ruang ini akan menghasilkan beberapa produk. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya, yang kemudian nanti akan saya jelaskan lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini memang cukup banyak ininya yang produk-produknya ini, di mana ada punya fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama, pada perencanaan tata ruang ini akan menghasilkan produk yang terdiri atas perencanaan umum serta rencana rinci. Untuk rencana umum ini sendiri biasanya berupa dokumen-dokumen rencana tata ruang wilayah, baik itu pada nasional, kemudian ada juga provinsi serta kabupaten atau kota. Yang nantinya ini, rencana-rencana umum ini akan mempengaruhi dari penentuan rencana rinci, di mana umumnya pada rencana rinci ini akan membahas mengenai penetapan daerah-daerah kawasan strategis berdasarkan tingkatan wilayahnya, baik itu pada level nasional, provinsi, maupun pada level kabupaten kota. Kemudian untuk pemanfaatan ruang ini akan menghasilkan 3 produk berupa program PR, kemudian ada juga ada berupa pembiayaan, di mana pembiayaan ini juga tentunya akan digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan penataan ruang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Serta yang terakhir ini ada juga mengenai pola penggunaan tanahnya, pola penggunaan ruang seperti tanah, air, udara, serta sumber daya yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu pada kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang ini akan menghasilkan produk berupa peraturan zonasi, di mana peraturan ini ada dibahas di regulasi undang-undang yang saya sebutkan sebelumnya. Adapun untuk peraturan zonasi ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama itu ada perizinan, kemudian ada juga insentif serta disinsentif, serta yang terakhir itu ada sanksi. Kemudian berikutnya, untuk dalam pola pemanfaatan ruang atau kota ini, kita perlu melihat dari definisi dari perkembangan perkotaan, di mana kegiatan pengembangan perkotaan ini merupakan suatu proses untuk merubah keadaan perkotaan dari suatu keadaan atau kondisi yang sebelumnya ke kondisi yang lain dalam waktu yang berbeda. Dimana seperti yang kita tahu bahwa untuk perkembangan perkotaan, perkembangan wilayah atau perkotaan itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor dari eksternal maupun internal dari kota tersebut, seperti mungkin potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah, serta isu-isu terkini yang dihadapi oleh wilayah tersebut. Adapun dari beberapa tokoh melihat bahwa
dari beberapa tokoh-tokoh berikut ini ada ini siapa mengungkapkan pendapat mereka mengenai hal-hal yang terjadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dari kegiatan perkembangan dari suatu wilayah atau perkotaan. Yang pertama ada dari G.H. Good, di mana perkembangan perkotaan ini dipandang sebagai fungsi dari faktor-faktor seperti jumlah penduduk, kemudian penguasaan alat atau lingkungan, kemudian kemajuan teknologi, serta kemajuan organisasi sosial. Kemudian dari Bintarto menyatakan bahwa kegiatan perkembangan perkotaan ini dilihat dari aspek zona-zona yang berada di dalam wilayah perkotaan, khususnya pada penggunaan ruang-ruang yang bentuk zona-zona tertentu. Mungkin untuk yang bagian ini kita ada pernah sudah pernah dijelaskan bahwa berdasarkan dari teori-teori struktur ruang perkotaan yang sudah kita bahas sebelumnya itu bahwa dalam suatu kota itu terbentuk beberapa zona-zona yang terdapat fungsi serta ciri khasnya masing-masing. Misalnya pada pusat perekonomian atau pusat kegiatan itu terdapat berbagai fasilitas seperti kantor-kantor pembangunan, kantor-kantor pemerintahan, kemudian ada juga pusat perekonomian seperti mall atau mungkin trade center dan sebagainya. Ada juga zona-zona lain hanya yang difungsikan sebagai zona pemukiman, baik itu pemukiman kelas atas, kelas menengah, serta kelas bawah. Ada juga yang khusus difungsikan untuk yang industri dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir dari menurut dari Branch, bahwa untuk perkembangan perkotaan itu dapat dilihat dari bentuk kotanya, di mana secara keseluruhan bentuk kota itu sendiri mencerminkan dari posisinya secara geografis serta karakteristik dari tempatnya. Adapun untuk pola pemanfaatan ruangnya di perkotaan ini ada 6 macam berdasarkan yang dikemukakan oleh si Branch, bahwa terdapat 6 macam, yakni ada radial menerus, kemudian ada pola radial tidak menerus, ada pola radial tidak ada 2 macam pola radial tidak menerus, di mana ada sedikit perbedaan. Kemudian ada pola gradient menerus, ada pola radial konsentris menerus, serta ada pola linear menerus. Di mana umumnya untuk yang sistem jaringan dasar ini umumnya berupa jalur-jalur jalan, di mana jalurnya ini tidak hanya berupa jalan saja, dan juga untuk seperti kayak sungai juga bisa dihitung sebagai jaringan dasarnya, di mana umumnya sungai itu dijadikan sebagai halaman mungkin agak sedikit berbeda ya untuk paradigma pembangunan di tepi sungai, di mana umumnya untuk di Indonesia ini sendiri kan untuk pembangunannya, misalnya ini sungai, kan biasanya kan kalau bangunan di Indonesia ini tidak menghadap ke sungai pintu halaman depannya, melainkan di bagian belakangnya yang menghadap sungai. Jadi mungkin dari beberapa dari kita tidak heran ya kalau jika misalnya untuk sungai-sungai di daerah perkotaan itu umumnya kondisinya itu lebih buruk atau lebih jelek karakteristiknya, baik itu secara fisik, kimia maupun biologinya, dikarenakannya ini pintu
pembangunan wilayah di tepi sungai ini pintu belakangnya yang dihadapkan dengan sungai. Sedangkan kalau pada negara-negara seperti di Italia kan mungkin pernah lihat ini kan Venesia kan, dimana pada di pinggir-pinggir sungainya itu kan untuk rumah ini kan pintu depan ini kan menghadap ke sungai. Jadi bisa dibilang ini sih untuk kondisi sungainya umumnya sih lebih baik dibandingkan dengan kondisi sungai yang ada di Indonesia. Walaupun ya ini sih secara kualitas sungainya mungkin tidak sebagus yang dulu dikarenakan sungai-sungai ini juga merupakan salah satu jalur pembuangan limbah-limbah industri di daerah sana di Italia sana. Kemudian saya mungkin mohon izin untuk ini sebentar ke belakang sebentar. Mungkin saudara-saudara bisa ini dulu meregangkan badan sejenak dan minum. Ya. Oh, sudah habis ya. Saya terlalu ini ternyata. Saya kira masih belum selesai. Baik, mungkin karena waktu kelasnya sudah ini ya, ternyata habis ya. Saya tidak sadar. Mungkin ini sebagian akan saya bahas hari Rabu untuk lanjutannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mungkin bisa dari saudara-saudara menyalakan kameranya dulu. Jadi biar bisa di screenshot oleh PJ-nya. Sudah ya? Baik, karena waktu perkuliahannya sudah habis, mungkin kita langsung akhiri saja. Baik, terima kasih. Kemudian mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang mungkin kurang jelas untuk didengar karena mungkin ada juga kesalahan saya dalam melakukan penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Sama-sama. Mohon yang belum isi absen dulu. Dan mohon langsung live ya ruangannya.
you